kenapa milih MSIB? MSIB itu udah terarah pertama. Kayak dari segi job desk atau perusahaannya itu udah pasti dibawahin oleh pemerintah gitu. Pas gua masuk pun ditanya kayak pengalaman dari organisasi ini gimana? Karena kita dinilai dari cara kita berorganisasi, kerja kelompok semacam gitu. Dengan masalah-masalah problem yang ada di organisasi itu kita gimana handle-nya. Culture shock-nya itu di perusahaan itu bergerak dengan cepat. Wow. Terus kita itu nggak bisa ngerjain sesuai kemauan kita yang kayak ntar deh masih lama ini gitu. Kalau dikasih kerjaan langsung dikerjain gitu Pak, karena bisa aja habis itu ada kerjaan lainnya yang menunggu gitu. Selamat datang di BD Talk. Halo semuanya, welcome to BD Talk. Bersama saya hari ini Herdian Putra, mahasiswa aktif program studi bisnis digital semester 4 dengan dosen bisnis digital kita yang paling tersayang dan tercinta. Saya dengan Pak Agung Stefanus dari Prodi Bisnis Digital ya. Yes, dan hari ini Exonity kita bakal ngobrol bareng sama Ciglo dan Cidelvi, mantan COO dan CEO dari Exodus, himpunan mahasiswa bisnis digital yang baru aja kelar magang. Dan kita bakal ngobrol tentang gimana sih magang di program studi bisnis digital. Let's go, boleh tepuk tangannya para penonton yang hadir. Oke, halo Ciglo, halo Cidelvi, apa kabar? Halo. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, aku Gloria Hani, semester 8 saat ini, dan aku di BD itu peminatan retail management. Nah, perkenalkan aku Delvino Vitasari dan aku juga sama seperti Glo, semester akhir juga, semester 8, dan aku peminatannya adalah digital marketing. Oh, oke. Ini Ciglo dan Cidelvi baru aja kelar magang, Ci? Benar. Baru kelar semester 8 atau Di dari mana? semester 7 kemarin sih. Semester 7 kemarin. Berarti kita mungkin elaborasi dulu di sini. Magang itu kalau pas saat Cidelvi sama Ciglo ada dua macam ya, Ci ya, kalau nggak salah. Benar. Kita ada MSIB sama magang reguler. Tapi kita berdua ikutnya itu di MSIB atau magang merdeka bersertifikat yang diadakan oleh pemerintah. Oke, bedanya apa nih sama yang reguler? Kalau misalnya magang reguler itu kan kita nyari sendiri, mandiri, istilahnya kayak beberapa perusahaan yang kita apply. Terus juga rentan waktunya mungkin lebih lama dibandingkan MSIB punya. Dan sedangkan kalau MSIB kan udah terprogram oleh pemerintah sendiri gitu loh. Dari timelinenya, terus juga perusahaan-perusahaan itu udah jelas lah, istilahnya kayak sesuaikah dengan kita, apakah kita oke dengan job desk tersebut gitu. Jadi kita bisa milih mau MSIB atau reguler. Benar. Tapi kira-kira kenapa orang mau pilih reguler dibandingkan MSIB, atau kenapa orang mau milih MSIB dibandingkan reguler? Kalau dari gue sendiri, kenapa milih MSIB? MSIB itu udah terarah pertama. Kayak dari segi job desk atau perusahaannya itu udah pasti dibawahin oleh pemerintah gitu. Udah sebelum mereka daftar itu udah tau lah perusahaan ABCD itu udah bagus gitu di mata masyarakat. Lalu dari segi insentif itu sangat oke banget. Gue sama Delvi ini dapat dari pemerintah 2,8, yang dimana kalau magang biasa itu pasti ya bisa 1 juta lah, atau mungkin bisa nggak digaji gitu per bulan 2,8. per bulan. Wow, Dan itu bagus sih menurut gue dan Delvi untuk mencoba itu. Keren. Mungkin kalau dari saya bisa menambahkan juga ya terkait dengan ini. Kebetulan juga kemarin kan jadi dosen pembimbing magang juga. Nah, mungkin pembeda utama antara magang reguler, kalau kita bicara dalam konteks BM dan konteks bisnis digital ya, prodi bisnis digital, ya tentu saja program yang diambil oleh Glo dan Delvi ini sebenarnya lebih selektif sih. Ya, karena kan itu tadi, mereka mengikuti timeline dari pemerintah, regulasi dari pemerintah, dan tentu akan lebih selektif gitu. Compare tuh dengan magang reguler. Kalau reguler itu mahasiswa itu bisa pilih sendiri,
beberapa di antaranya karena kedekatan keluarga dan sebagainya bisa magang di company tersebut. Nah kalau MSIB mungkin lebih ini ya, menurut saya pribadi yang saya lihat itu lebih selektif aja. Oh jadi ada pemilihan buat mereka seleksi gitu kali ya. Iya. Dan Betul. kira-kira emang ada nggak nih, kan dulu jadi CEO dan COO dari Exodus, seberapa berpengaruh title itu buat lolos MSIB? Apakah berpengaruh? Oke, pertanyaan menarik. Bagi gue sendiri itu berpengaruh karena pasti pas gue masuk pun ditanya kayak pengalaman dari organisasi ini gimana, karena kita dinilai dari cara kita berorganisasi, kerja kelompok semacam gitu, dengan masalah-masalah problem yang ada di organisasi itu kita gimana handle-nya, kurang lebih sama kayak interview kita biasanya dulu-dulu itu sih. Jadi kayak penilaiannya itu dari segi apa ya, Segi apa, pengalaman juga? pengalaman ya, dari segi pengalamannya itu gitu loh. Solvingnya Cara juga. problem solving. Seperti itu sih. Buat mahasiswa, anak-anak semester 2 yang mungkin nonton ini, mungkin ini ada salah satu alasan utama kalian mungkin di semester 3 nanti bisa join Exodus kali ya. Ya, oke. Kalau boleh tahu ini berarti Glo dan Delphi ini sebenarnya magang di mana sih, MSIB di mana nih? Company-nya apa, background-nya apa, mungkin bisnis modelnya kayak gimana, mungkin sedikit buat supaya juga audiens dan teman-teman di BIMS Lab ini tahu gitu. Ya, ini menarik sih. Ya. Kalau aku sendiri di PT Era Jaya Swasembada, khususnya untuk brand Wellings Farmasi, di sana itu aku sebagai retail support, yang dimana itu sangat sesuai dengan peminatan aku di retail management. Kalau Cidelvi nih, Kalau aku sendiri sama kayak Glo juga di PT Era Jaya Swasembada, tapi aku dinaungi brand Urban Republic, yang dimana itu Urban Republic itu menaungi beberapa brand lainnya semacam gadget, kebutuhan anak muda Gen Z kayak gitu-gitu. kayak Erafon juga. Iya, Erafon tapi termasuk. Erafon itu beda, dia lebih ke lini dimana banyaknya gadget. Kalau kita itu fokus ke smart home dan equipment yang ada di rumah tangga. Iya. yang smart gitu. Iya, betul. Oke. Berarti kalau yang saya tangkap nih, baik Glo maupun Delphi sama-sama sesuai ya sama peminatannya ya. Betul. Berarti kita bisa ngambil insight bahwa peminatan yang kita pilih dengan perusahaan itu berhubungan juga nggak sih? Maksudnya potensi diterimanya di magang itu sendiri. Iya. Ya. Sebelum itu kita emang pas kualifikasinya itu emang harus sesuai sih Pak. Oke. Dari segi majoritinya, terus juga pelajaran-pelajarannya itu juga harus sesuai biar bisa Sesuai dikonvert dengan sih Pak. sesuai dengan Oke. peminatan kitanya. Oke, benar sih. Dari UBM juga kan ada divisi juga yang departemennya khusus untuk melihat sih kesesuaian dari itu sendiri ya. Karena betul ada konversi, kalau nggak salah 20 SKS ya, 20 SKS untuk semester 7 ya. Oke. Jadi peminatan juga menentukan kita magangnya di mana juga. Sorry tadi kalau aku mungkin coba ulang lagi tadi. Ciglo boleh tahu nggak tadi lebih dalam tentang mungkin pekerjaannya gimana sih selama magang, dan mungkin Cidelvi juga, cuman mungkin kita awali dengan Ciglo dulu. Oke, karena tadi kan sebagai retail support dan untuk subdivisinya namanya retail sales operation. Jadi yang ngebawahin tentang penjualan segala macam, dan gue itu dipegang oleh mentornya itu area manager, yang dimana dia itu ngebawahin tiap store Wellings di Jabodetabek. Saat ini kan ada 14, jadi gue itu megang 14 store kemarin. 14 store. Wow. Megang kayak update daily sales ataupun kayak trend sales itu kayak mungkin ngelihat kali ya, fast moving, slow moving si obat ataupun ininya yang dijual si Wellings itu apa aja gitu. Terus gue ngelakuin stock of name, mungkin kalau yang tahu, jadi kayak kalau stock of name itu ngitung barang fisik itu harus sama dengan yang di sistem. Kalau ada selisih itu yang disebutnya mungkin kayak rugi segala macam. Nah itu gue juga ngelakuin itu sih. Oke, kalau mungkin di matkul yang sekarang aku pernah belajar, mungkin ini ada sangkut pautnya sama inventory turnover gitu ya? Iya benar. Oh, oke. Kalau Cidelvi sendiri gimana?
Kalau aku sendiri itu kebetulan aku di divisi digital marketing. Aku juga di mentor aku sendiri itu adalah assistant manager. Jadi aku ngelola di bagian advertisingnya, tidak di bagian Advertising. sosmed. Tapi aku kerja sama juga bareng sosmed untuk naikin beberapa konten yang harus di-boost untuk ngejar audiensnya dan lainnya sesuai target KPI dari si sosmednya sendiri gitu. Oke, bentar. Advertising sama sosmed, emang bedanya apa? Advertising sendiri itu kita ngiklanin dari segi kita di belakangnya gitu lah. Sosmed itu kan membuat kontennya, brief, komunikasinya, dan kita juga di paid advertising ini kita lebih ngeboost untuk menargetkan audiens yang sesuai targetingnya berdasarkan kayak misalnya awareness, juga conversionnya dan lain-lainnya gitu sih. Oke, mungkin lebih kepada strategi marketing. Iya, ke strateginya sih untuk mencapai target audiensnya itu gitu. Baik, berarti berdua ini baik Delphi maupun Glo ini related ya antara peminatan dan juga ternyata job desk-nya dan juga tadi kualifikasi yang dibutuhkan. Ya. Kalau mungkin banyak mahasiswa bertanya sih, prosesnya sampai kemudian jadi anak magang itu sebenarnya kayak gimana sih tahapannya? Boleh di semacam kasih gambaran nggak sih timeline-nya dari pertama kali memutuskan sampai kemudian diterima tuh berapa lama tuh periodenya dan apa aja tuh yang harus dilengkapi misalnya? Sebenarnya panjang banget ya Del, karena kebetulan pas kemarin kita batch 7 itu ada ke-postpone sebulan mungkin untuk timelinenya. Jadi mungkin timeline yang awal-awal itu kita seleksi berkas dulu segala macam, kita daftar dulu di portalnya si MSIB, kayak data diri segala macam dan keperluan mungkin dari sertifikat gitu-gitu itu dimasukin semua. Terus kita bakal ada timeline untuk milih 22 perusahaan. Jadi kita dikasih kuota 22 perusahaan yang mana aja kita mau masukin dan sesuai dengan job yang kita mau juga. Di setelah itu di 22 itu kita bakal masuk ke seleksi berkas yang dari si perusahaannya gitu, seleksi kayak pertama. tes gitu. Ini berarti untuk MSIB ya sebelumnya? MSIB ya. Ada tes apa aja tuh kalau saya potongnya? Beda-beda sih ya Pak. Oh, Dari beda-beda tiap perusahaan itu beda-beda. Oke. Jadi tergantung perusahaannya nih mau ngasihnya apa. Ada psikotes, ada dulu saya dapat LGD, Leaderless Group Discussion, yang dimana di hadapan orang-orang banyak kita harus ngebahas suatu topik. Wow. Dan itu harus ada yang memulai duluan buat inisiasi gitu, dan Leaderless topic discussion. Oke. untuk poin apa ya, biar orang mungkin ngelihatnya itu kita harus berani nih mulai dulu ngebahasnya segala macam. Dan ya beda-beda sih tiap perusahaannya. Iya. Paling sering sih mungkin psikotes, wawancara. Psikotes dan wawancara. Dan kalau misalnya Era Jaya sendiri itu kita seleksi pertamanya adalah membuat video dengan 5 pertanyaan dari HRD-nya sendiri. Dia udah ngasih by email. Terus kita membuat nggak mungkin 2 atau 3 pertanyaan pada waktu itu. pertanyaannya ya. Yang pertama itu kenapa memilih Era Jaya sebagai tempat untuk kita berkembang. Terus yang kedua itu Tentang pekerjaannya. Jadi posisi kan kita ngambil posisi apa dan kenapa kita harus di sana gitu. kenapa kita able di situ gitu. Oke, kesesuaiannya Iya. kita lihat ya. Ini berarti kayak interview cuman lewat video. Iya. Ya, kita bikin video gitu by timeline. Oke, baik. Setelah video kita dikontak gitu kan. Dikontak by email untuk interview sama asernya langsung gitu. Interview secara langsung kayak biasa. Kalau aser aku sendiri itu langsung manajer, itu dia nanyain beberapa pertanyaan yang sesuai di CV. Kayak misalnya di CV aku kan nerapin mata kuliah yang relevan dengan peminatan, dengan job desk yang di situ digital marketing. Dia nanyain kayak gimana problem solvingnya, terus kamu ngatasinnya gimana, analisis dan lainnya gitu sih semacam. Oke, baik. Oke, berarti kayak gitu ya. Setelah itu berarti langsung kalau misalkan udah nih selesai yang tadi interview terakhir, keterima,
langsung keterima ke MSIB-nya. Iya, Oke, mungkin kita ulang lagi tadi ya. Pertama, kumpulin berkas-berkas dokumen. Terus nanti bakal ada mungkin tergantung dari perusahaannya masing-masing. Kalau dari Area Jaya sendiri dia bikin video untuk menjawab pertanyaan dari HR. Dan terakhir ada interview. Ada ini dulu ya tadi ya apa? Enggak. Leaderless. Kalau itu beda perusahaan, beda cara ininya aja. Cuma Seleksi kalau tahap Era Jaya utama. lebih ke video sih sama Iya. interview di akhirnya gitu. Sama interview di akhir ya. Oke, mungkin sekarang para mahasiswa Exonity mungkin udah makin dapat lagi nih gambaran nanti kalau udah semester 6 ya, udah semester 6 atau mungkin mulai dari semester 5 udah bisa nih kira-kira mau mempersiapkan apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk magang nanti ya. Oke, dan mungkin saya tambahkan juga kalau di dalam program MSIB sendiri, kalau di Prodi Bisnis Digital, UBM sendiri juga, kita itu menyediakan dosen pembimbing atau pendamping, dan setahu saya kalau dosen pembimbing dan pendamping dari GLO dan Delphi itu langsung dari Prodi kita, yaitu Bu Devi Yuriska ya, yang langsung mendampingi. Oke, nah sekarang saya mau gali lebih jauh nih, langsung ke implementasi magangnya. Tentu kan ibarat kita melakukan perjalanan magang ini nggak semuanya mulus kan. Ya, saya tahu dari Delphi dan GLO itu pasti banyak tantangannya. Nah, tentu banyak mahasiswa juga yang nggak mau magang karena memang bukan hanya karena nggak diterima perusahaannya, tapi juga takut kalau magang tuh misalnya saya nggak bisa kerja, tantangannya banyak, kompleksitasnya banyak, atau bukan stres juga banyak. Kalau dari GLO dan Delphi ini, apa tantangan yang dihadapi selama magang? Ada culture shock nggak? Kemudian gimana teman-teman kemudian menangani hal tersebut gitu? Solusinya apa gitu? Kira-kira kayak gitu sih. Culture shock ketika magang. Gimana teman-teman kemudian mengakomodirnya gitu, tantangan-tantangan tersebut gitu. Kalau dari saya sendiri ya Pak, Ya. culture shock-nya itu di perusahaan itu bergerak dengan cepat. Wow. Terus kita itu nggak bisa ngerjain sesuai kemauan kita yang kayak ntar deh masih lama ini gitu. Kalau dikasih kerjaan langsung dikerjain gitu Pak, karena bisa aja habis itu ada kerjaan lainnya yang menunggu gitu. Dan dari segi lingkungan kebetulan mendukung semua sih. Jadi mungkin yang stereotip orang-orang kayak kerja tuh individual lah, sikut kanan sikut kiri, itu untungnya nggak saya alamin ya Pak. Cuman paling kata shocknya itu sih lebih ke ternyata pace-nya itu cukup cepat ya. Iya betul, pace-nya cepet banget. Terus juga untuk lingkungan sendiri itu mentor aku baik banget. Dia kayak even aku tuh belum basic banget dalam advertising gitu, tapi dia kayak bener-bener ngajarin banget. Misalnya kayak dari awal, dari nol banget ngajarin pemahaman tentang advertising sendiri gitu di situ sih. Oke, ya jadi itu tantangannya dan bagaimana berarti tadi ada peran mentor juga dan culture dari perusahaan itu bakal menentukan. So juga bagi audiens, bagi teman-teman di BD, ya kita penting juga kita memilih perusahaan yang tepat gitu. Selain tepat dengan peminatan kita, tapi juga dengan mungkin dari culture dari perusahaan itu sendiri. Dan mungkin kalau beruntung kita dapat mentor yang sesuai ya. Oke, kalau dari GLO dan Delphi nih, kita lanjut nih yang masalah implementasi. Ada nggak sih kira-kira misalnya kebiasaan-kebiasaan mahasiswa yang nantinya itu jadi burden kalau mereka magang gitu. Jadi yang harus segera dihilangkan atau segera diubah kalau mereka pengen magang gitu. Yang teman-teman temukan gitu di lapangan gitu. Apa sih? Kebiasaan apa tuh? Ya, nyambung dengan tadi tentunya. Kalau buat aku kudu harus fast respon banget, kudu bisa gesit, fleksibel, cepat. Terus juga perlunya improvement terus. Oke. Kita harus nge-improve. Kalau dari aku sendiri kayak nge-improve dari kerjaan yang ada gitu. Toh kita di situ kan juga belajar buat berkembang. Jadi kita harus improve, gak cuman kayak diem, nih mentor ngasih kayak kerjaan ini. Kita cuman kayak udah ngerjain aja gitu loh. Oh kerjaan gue cuman ini doang gitu loh. Tapi kita juga harus ada inisiatif kayak ada kerjaan tambahan lagi nggak ya, ataupun semacamnya yang harus kita pelajari. Toh kita di situ kan belajar dan buat berkembang. Oke, jadi fast respon, improve ya. Ya. Memang berarti banyak mahasiswa yang Delphi tahu, kalau di UBM ini yang itu tadi yang nggak fast respon ataupun yang nggak suka improve gitu. Memang ada nggak sih yang teman-teman lihat?
aku pribadi enggak sih, cuman karena aku merasa pace kerja di magang itu cepet banget, jadi Oke. kayak mau nggak mau kita kan harus Oh. mengikuti perkembangannya itu. Jadi kayak harus improve, kayak ilmu-ilmu yang di luar itu harus diambil lagi, ditambahkan lagi. Oke, goals kan. Kalau aku sama sih kayak Delphi juga ya. Kita harus jangan cepat puas, belajar terus mungkin jaga sikap kali ya, kayak zaman sekarang tuh orang terlalu gampang ngomong kasar gitu. Dan kalau di tempat kerja gak boleh ngomong kayak gitu, harus Oke. jaga sikap segala macam, inisiatif segala macam lah. Itu tuh yang paling dinilai sih sama atasan tentang sikap gitu. Memang mungkin ada pengalaman apa nih kalau yang tentang sikap kalau di pas kerjaan? Kalau di kerjaan sih untungnya nggak ada ya. Mungkin kalau di kampus kan sering banget ya kita nggak dengar kayak pip Oh, gitu, iya. pip. Sedangkan kalau di kerjaan, kalau kita mau gibah itu kalau bisa jangan ya guys. Iya, betul Kalau banget. bisa di luar kantor atau ya ke teman sendiri segala macam. Jangan masih di lingkungan pekerjaan ngeluh segala macam, itu kalau bisa jangan. Betul banget. Oke. Saya sih sependapat dengan tadi yang disampaikan ya. Karena kebetulan saya juga membimbing magang, tapi magang reguler, beda dengan Delphi dan Glow. Dan saya menemukan ada satu mahasiswa yang itu sempat ditegur oleh atasannya, bisa dikatakan itu kena SP juga, karena itu tadi nggak fast respon gitu. Ataupun ketika disuruh kerja misalnya nggak improve mungkin. Jadi di mentornya itu bilang bahwa Pak, kita mengalami kendala beberapanya, salah satunya masalah itu gitu yang tadi disampaikan oleh Delphi sendiri. Jadi saya sependapat juga bahwa mahasiswa juga mulai latihan ya, kalau memang niat mau magang gitu ya, program magang sendiri. Oke. Oke. Mungkin ini aku ada pertanyaan tentang mungkin hal apa yang misalnya kalian mau persiapkan atau hal apa yang kalian mau tahu lebih cepat sebelum magang, setelah kalian sudah magang. Sebelum magang ini atau Iya, mungkin setelah magang ini kira-kira hal apa yang gimana ya bilangnya? Hal apa yang harusnya gue tahu ini lebih awal gitu. Oke. oh, Jadi aduh apa ya? Mungkin persiapan dari magang itu kalau Atau- dari aku sendiri, kebetulan kan aku digital marketing dan itu menyeluruh banget, marketing itu kan luas banget. Nah, dari aku sendiri kan peminatan aku itu digital marketing juga, cuman beberapa doang yang dipelajari gitu loh, istilahnya nggak secara menyeluruh gitu. Nah, yang seharusnya aku persiapkan setelahnya ini, setelah magang ataupun sebelumnya itu mempelajari secara basicnya lah digital marketing secara luasnya gitu sih. Dari Oke. aku sendiri. Jadi Iya, lebih ke harus nyari lagi. nyari dulu Iya, mungkin kayak- basic-basicnya biar nanti di Betul. kerjaan nggak usah Betul. Jadi kayak pusing lagi. betul banget. Jadi kayak pas di kerjaan tuh nggak terlalu yang kayak gue nggak tahu ini, kayak terkesannya gimana gitu. Karena sempat kayak gitu pusing juga. Betul, karena aku advertising kan belum menyentuh banget, Mhm. baru basicnya banget. Jadi kayak mau nggak mau improve gitu. Karena memang baru 2 semester ya belajar marketing, peminatan marketing itu. Betul banget. Oke. Kalau Ciglo sendiri gimana? Mirip sama Delphi juga, harus mempersiapkan sih, kayak kita harus tahu nih kita nanti mau magang tuh sebagai posisi apa. Jangan sampai kita melamar asal ngelamar aja, karena walaupun nanti asal ngelamar dan ternyata keterima, itu lumayan banget di CV segala macam, dan jadi ibaratnya kayak apa ya, jadi mungkin bisa pekerjaan masa depan kita juga gitu. Jadi kalau bisa jangan asal milih mau kerja sebagai apa, dan kalau bisa didalemin, jangan berdasarkan textbooks ataupun di kuliahan aja, tapi cari ilmu seluas-luasnya sih. Oke. Jadi itu ya keren banget sih, maksudnya semacam testimoni juga ya. Kita punya waktu berapa lama? Oke. Oke, kita terbatas teman-teman, jadi kita langsung lanjut aja. Jadi so far ini kalau kita bikin semacam conclusion yang holistik itu misalnya, berarti nggak nyesal dong ambil program magang? Enggak sih, enggak Enggak ya? nyesel sih. Nggak. Jadi kalau bisa back lagi kayak pertanyaan Herdina lagi, tetap bakal milih magang ya di semester 7? Iya. Bakal milih. Bakal milih magang. Oke. Kita tahu bahwa nggak semua program studi itu ada program magangnya. Ya.
ada juga beberapa program studi nggak ada magangnya. Kebetulan kita bisnis digital punya. Ya, asal. Kalau menurut teman-teman, apa keunggulan dari program magang itu sendiri sebagai untuk meningkatkan kompetensi teman-teman ini sendiri? Penting nggak sih itu? Maksudnya kalau teman-teman lihat ya, secara pengalaman, mungkin juga lihat dari mahasiswa juga sendiri, gimana? Kalau menurut saya penting banget ya Pak. Yang pertama, dari segi yang kita kerjain itu pasti udah project nyata gitu, yang benar-benar kita pegang dari perusahaan segala macam, nggak cuma teori aja. Terus dari segi lingkungan, kemarin saya MSIB itu ramai banget dari kampus-kampus luar juga, itu kayak seru banget, bisa dapat cerita dari mereka, terus bisa tukar pikiran segala macam, itu menurut saya pengalaman yang bagus banget. Terus kalau bisa ya nyoba sih menurut saya sih. Jangan cuman apa ya, mungkin belajar textbook segala macam, tapi kalau bisa praktek juga gitu. Oke. Dari gue sendiri ya terus belajar sih, dari jangan cuman seperti kata Glo, jangan cuman belajar dari kuliahan aja, karena kan kuliahan juga terbatas ya istilahnya, tapi kita bisa lebih luas lagi, cari lebih luas lagi, kayak lebih deep lagi dari apa yang udah dipelajarin di kampus gitu sih. Oh, jadi emang di MSIB ini ternyata banyak kumpulan dari Ya. univ lain juga dong, Banyak. berarti bisa networking juga ya. Benar. Itu salah satu keunggulan juga dari program magang, mereka networking. Dan mereka bisa ketemu tadi banyak perspektif dan pengalaman-pengalaman dari kampus atau bahkan program studi yang berbeda gitu. Jadi yang menarik di dalam program magang itu salah satunya itu sih. Oke, tapi mungkin concern dari mahasiswa kan, apakah kalau magang nanti nilainya bisa jelek gitu, atau kalau magang bisa konversi ke nilai? Kalau kita kemarin konversi 20 SKS ya Del. Dan kalau bisa jelek bisa enggaknya, benar bisa jelek, itu tergantung kitanya. Mungkin yang kayak tadi udah dibilang, kayak dari sikap kita, mungkin kehadiran, terus kerjaan kita tuh kayak nggak selesai atau apa, itu juga jadi nilai jelek juga di mata mentor. Dan sekalinya jelek, itu kan 20 SKS ya, berarti otomatis udah langsung ulang semuanya, satu semester gitu. Dan kalau misalnya nilai kita jelek, bisa nggak ya Glo, misalnya kayak istilahnya agak lupa dikit, nilai kita kurang dari hasil MSIB itu selama 20 SKS, itu tuh bisa mempengaruhi insentif kita sendiri juga sih. Bisa dikembalikan, kalau misalnya nilai kita kurang, itu insentif dari pemerintah itu mau nggak mau harus kita kembalikan gitu sih. Oh, Agak concern di situ. Oh, ada semacam perjanjian kayak gitu, ada Betul, komitmen kayak gitu. komitmennya. Oke, good, bagus sih. Pemerintah udah mikirin soal itu. Dan memang ada banyak mahasiswa yang sudah diterima magang, tapi kemudian kan berpikir ke kiri ke kanan, nggak komit gitu. Yes. Itu juga mungkin melatih komitmen mahasiswa ya. Dan hal seperti ini sebenarnya lumrah dalam pekerjaan. Kalau kita ngambil beberapa perusahaan, kalau kita sudah apply, kita bahkan kan harus ada komitmen. Bahkan ada ijazah juga yang beberapa company itu tahan juga kan, Yes. untuk juga menjaga komitmen dari perusahaan itu sendiri. Karena dalam bisnis itu trust itu sangat penting. Itu juga mungkin pemerintah mau ngajarin buat itu ya dalam program MSIB. Oke, saya sendiri senang banget ya boleh ketemu lagi dengan Delvi dan Glo sesudah kemudian jadi Exodus juga ya. Saat ini udah Exodus, dan waktu-waktu sebelumnya kita sangat tektokannya sering banget lah. Kalau saya sama Glo dan Delvi itu udah hampir setiap hari lah. Dan saya juga bangga karena berdua ini ternyata boleh terpilih dalam program MSIB magang dan di perusahaan besar juga, Era Jaya, dan lagi growing gitu. Jadi senang juga, dan saya juga nggak ragu ketika mereka diterima karena mereka punya pengalaman organisasi yang oke, dan sudah teruji dalam berbagai dinamika pekerjaan juga yang ada di dalam, walaupun sebatas pada organisasi mahasiswa sendiri. Kalau dari saya sebagai penutup, teman-teman, ada nggak kata-kata terakhir gitu buat para teman-teman mahasiswa program studi bisnis digital, apa nih pesan-pesannya ya supaya mempersiapkan diri buat magang ya, dan masih banyak lagi. Herdinan mau sekalian nggak ada pertanyaan biar sekalian ditutup? Dari saya mungkin udah dulu ya. Kita tutup mungkin dengan pesan dari tadi ya, Pesan. buat mahasiswa bisnis digital. Kata-katanya hari ini, Cidel. Dari aku sendiri sih, jangan berhenti buat explore dari mata kuliah yang sebelumnya gitu loh.
Jadi kita dari mata kuliah kita harus explore lagi, terus jangan lupa juga buat kayak nyari informasi-informasi tentang magang, kebutuhan dari perusahaan seperti apa. Jadi kita bisa lebih siap sama diri kita sendiri buat ke perusahaan tersebut. Kalau dari gue sih harus coba pokoknya magang. Oke. Baik, thank you, seru banget dari ngobrol bareng Cidelvi dan Ciglo. Kalau gitu mungkin inilah akhir dari BD Talk siapa ya? Oke. Sampai berjumpa pada BD Talk berikutnya. Hari ini kita udah dapat obrolan yang menarik banget terkait dengan internship, terkait dengan magang, dan bagaimana korelasinya dengan kita di ruang bisnis digital. Sampai berjumpa pada topik-topik menarik lainnya dan berbagai narasumber menarik lainnya. Thank you, ya. Bye-bye.